Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Segah dan kelai kadang abrasi, jerami hanyut dari hulunya. Cegah dan tangkal lawan korupsi, kami siap jadi dutanya. Kawan bersiap mencari jukut, jemari dikepal bagai pahlawan. Stand up komedi baru pun ikut, dari Kaltara kami mulakan. Teman-teman sekalian, bicara tentang korupsi, ini adalah sebuah fenomena yang sangat ironi bagi bangsa dan negara kita. Orang-orang pada ngomong bahwa korupsi paling besar itu di Indonesia. Negara manapun tidak ada, yang besar adalah Indonesia. Saking parahnya diibaratkan dengan sebuah penyakit. Seorang ayah yang sakit parah diantar oleh istrinya ke dokter, bukannya ke dokter praktek tapi ke dokter hewan. Si dokter bertanya, kenapa istrinya, kenapa suaminya dibawa ke dokter hewan? Sudahlah dok, suntik aja, saya tahu suami saya dulu itu buaya darat. Teman-teman, selang 8 hari, si istri yang sakit. Lalu suami membawa ke dokter yang sama. Lalu sang dokter berkata, apakah bapak ingin balas dendam? Tidak, suntik aja dok. Aku tahu siapa istriku. Dia itu dulu kupu-kupu malam. Korupsi ini, kawan semua, korupsi ini adalah suatu penyakit yang sangat menahun dan kronis. Dulu orang bertanya, apakah bangsa kita ini bisa bersih dari korupsi? Itu tergantung dari kita. Kementerian Agama datang dalam berbagai inovasi untuk mewujudkan bagaimana pencitraan yang lebih baik. Negara kita pada awal Orde Lama, Orde Baru, sampai reformasi masih banyak yang melakukan korupsi. Bedanya cuman di seputaran meja. Kalau Orde Lama korupsinya di bawah meja. Kalau Orde Baru korupsi di atas meja. Tapi kalau sekarang korupsinya meja yang dikorupsi. Korupsi, teman, guys, korupsi ini memang sangat berbahaya. Dulu hampir seluruh departemen, di seluruh instansi kita terjadi korupsi. Dikarenakan yang namanya tunjangan, yang namanya remon, yang namanya tukin belum ada. Pegawai golongan 2 dari A sampai D, itu mereka berpikir apa yang kita makan karena gajinya tidak cukup. Golongan 3, pangkat penata, dulu bukan sekarang. Itu mereka berpikir dengan apa kita makan. Nasinya ada, berasnya ada, lauknya kurang. Kalau sudah golongan 4, ya di sana lah, bukan di sini ya. Negeri orang, departemen orang. Mereka sudah bisa berkata di mana kita makan besok. Yang parah kalau eselon, siapa yang kita makan besok? Bapak pejabat, para pemangku, jangan tersinggung dengan apa yang kami sampaikan. Ini hanya sebuah stand up komedi. Kalau lucu, alhamdulillah. Kalau tidak lucu, mari kita meringis. Itulah. Satu hal lagi. Dulu, yang namanya korupsi ini orang tidak malu. Karena hukumnya tidak ada. Korupsi itu nanti setelah ketahuan. Kalau nggak ketahuan, bukan korupsi. Itu namanya gratifikasi. Saudaraku, dimanapun kalian berada, berbicara korupsi, ini memang sebuah tantangan tersendiri bagi kita. Khususnya teman-teman yang ada di ASN Kementerian Agama. Jangan punya pikiran bahwa kita ini pegawai, statusnya hanya korban perintah. Apa maunya atasan? Jangan. Katakan no buat korupsi. Maaf, ini bukan sebuah agresi. Ini juga bukan sensasi, ini bukan orasi, tapi ini adalah suara generasi. Korupsi sudah tidak layak lagi. Kita harus berantas tuh korupsi sampai ke akar-akarnya. Dulu pejabat-pejabat kita, dulu pegawai-pegawai rendahan kita, bagaikan atau laksana anak kosan. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 10, mereka itu makannya sari laut. Tanggal 11 sampai tanggal 20, mereka itu makannya sarimi. Tapi tanggal 21 sampai akhir bulan, dia makannya saridon. Kenapa? Gaji tak sampai, harapan tak pernah diraih.
Itulah yang terjadi di semua instansi pemerintahan kita. Tapi insya Allah dengan datangnya menteri baru, dengan berbagai macam yang ada, maka Kementerian Agama akan bangkit melawan korupsi. Korupsi atau apapun nama bahasa kerennya adalah gratifikasi. Semua ini tidak benar. Di dalam bahasa agama ada namanya rasuah, ada namanya sogokan. Itu tidak dibenarkan agama manapun. Bahkan kita sebelum menjadi orang, kadang-kadang orang tua kita memberikan pesan adab-adab bagaimana menjaga diri. Termasuk teman-teman yang merantau, yang cari kerja di NKRI, karena syarat pegawai itu siap ditempatkan di seluruh negeri. Contoh orang Padang nasihatkan kepada anaknya. Mereka dinasihati, anaknya dinasihatin. Jangan kamu lupa sembahyong. Jangan kamu tinggalkan sembahyong kecuali lupa. Itu orang Padang. Jangan kamu mencilok, jangan kamu korupsi kecuali terpaksa. Yang parahnya itu teman-teman, mereka bilang begini, jangan kamu selingkuh kecuali suko sama suko. Sebagai penutup kawan, ada pepatah klasik yang mengatakan, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kalaulah ada sumur di ladang, itu mustahil. Itu mustahil pepatah itu. Ada lagi pepatah mengatakan, mensana il corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ternyata itu juga salah, nggak ada. Tadi saya singgung, banyak koruptor sehat, makan aspal sehat. Tapi mari kita, cuma satu pesan saya teman-teman sebelum saya akhiri, ini hanya sebuah narasi, bukanlah sebuah agresi. Tapi tolong jangan dilapor ke polisi agar aku tidak dijebloskan ke terali besi. Megah menawan di rumah si Rauf, karya dibangun kawan sebaya. Cegah dan lawan budaya korup supaya bangsa maju dan jaya. Terima kasih. Sekian dari saya, Kasman Gafar Kaltara.